Pertanyaannya adalah, apakah diagnosis yang paling tepat? Jadi ada seorang laki-laki 35 tahun dibawa oleh keluarganya dengan kejang disertai dengan keluhan penurunan kesadaran. Kejang awalnya berupa hentakan pada tubuh sebelah kanan, lalu menjalar ke tubuh sebelah kiri. Pemeriksaan fisik didapatkan tekanan darah 110/80, nadi 80, respirasi 20, suhu 37,2. Pada pemeriksaan neurologis tidak dijumpai kaku kuduk, refleks fisiologis positif, refleks patologis negatif. Apakah diagnosis yang paling tepat? A. Epilepsi parsial sederhana. B. Epilepsi grand mal. C. Epilepsi parsial kompleks. D. Epilepsi umum sekunder. E. Epilepsi tonik-klonik. Nah, jadi di sini pasiennya kejang dengan penurunan kesadaran. Nah, bentuk kejangnya itu awalnya hentakan pada tubuh sebelah kanan, lalu menjalar ke tubuh sebelah kiri. Jadi awalnya sebelah kanan terus menjalar ke tubuh sebelah kiri, jadi seluruh tubuh ya, dari kanan menjalar ke kiri. Nah, kemudian pada pemeriksaan neurologis tidak dijumpai kaku kuduk, refleks fisiologis positif, refleks patologis negatif. Nah, jadi kita di sini tentukan pasien ini mengalami epilepsi yang mana ya. Epilepsi itu sendiri adalah setidaknya terdapat dua kejang tanpa provokasi atau dua bangkitan refleks yang berselang lebih dari 24 jam. Nah, umumnya dibagi menjadi dua nih, berdasarkan tipe bangkitannya. Ada bangkitan parsial atau vokal dan juga bangkitan umum. Kalau bangkitan parsial atau vokal ini jadi hanya kejang yang terjadi pada salah satu bagian tubuh aja nih. Jadi nggak seluruhnya, hanya salah satu bagian tubuh. Nah, kalau bangkitan umum ini kejangnya mengenai pada seluruh tubuh. Dan biasanya untuk bangkitan umum, kalau bangkitan umum itu ada penurunan kesadaran ya. Nah, kita ke bentuk-bentuknya. Jadi di sini ada bangkitan parsial sederhana. Jadi kalau bangkitan parsial sederhana di sini kejang pada salah satu bagian tubuh tanpa penurunan kesadaran. Kalau bangkitan parsial kompleks di sini kejang yang terjadi pada salah satu bagian tubuh yang disertai dengan penurunan kesadaran. Kemudian tipe yang ketiga adalah bangkitan parsial yang menjadi umum sekunder. Jadi awalnya salah satu bagian tubuh yang kejangnya, terus lama-lama jadi semua bagian tubuh yang kejangnya. Nah, kalau udah ada umum, udah pasti penurunan kesadaran ya. Jadi kata kunci di epilepsi adalah untuk kesadaran. Kalau kesadaran yang menurun itu pasti kalau nggak kompleks ini umum. Jadi kalau kompleks atau umum ini ada penurunan kesadaran. Nah, sekarang ke tipe-tipe bangkitan umum. Nah, ini semuanya ada penurunan kesadaran. Tinggal dibedain berdasarkan bentuk kejangnya aja. Kalau yang lena atau petit mal ini kayak bengong mendadak seperti itu ya. Nah, kalau mioklonik ini tidak beraturan ya. Jadi tidak teratur aritmik. Kalau klonik ini yang teratur atau ritmik ya, atau kelojotan. Kalau yang tonik ini tonusnya atau kaku. Nah, kalau tonik klonik atau juga disebut dengan grand mal, jadi awalnya dia tonik kaku, terus kemudian menjadi kronik, menjadi kelojotan yang ritmik. Dan yang terakhir adalah atonik. Kalau atonik ada hilangnya tonus, jadi biasanya pasien tiba-tiba terjatuh. Nah, jadi untuk pertanyaan apakah diagnosis pada pasien, di sini pasiennya mengalami penurunan kesadaran. Nah, jadi kalau penurunan kesadaran udah pasti kalau nggak umum ya kompleks. Nah, jadi kalau epilepsi parsial sederhana ini kesadarannya pasti masih bagus, tidak ada penurunan kesadaran, jadi bisa kita eksklusi. Selanjutnya dari bentuk kejangnya, ya awalnya hentakan pada tubuh sebelah kanan terus menjalar ke kiri. Jadi awalnya hanya pada salah satu bagian tubuh, yaitu pada sebelah kanan, terus menjalar ke sebelah kiri. Jadi semuanya kanan kiri kejang. Nah, epilepsi umum sekunder ya, jawabannya yang B berdasarkan bentuk kejangnya.